Nah, hidup di dunia hanya sekali. Maka teman-teman apa? Engkau itu dirampe-rampe, agar rampe-rampe madeceng. Nareko narampe kita madeceng, berarti madeceng gitu. Tapi nareko narampe kita majak gitu. Makanya yang perlu kita proses hati. Apa yang perlu kita kaji hati? Apa yang perlu kita jaga hati? Karena kapan rusak hati maka rusak semua. Tapi kapan hati yang baik, ush, subhanallah, akan semua menjadi baik. Tapi engkau meto tahu, bu, liok meto jasi pak no. Engkau meto tahu sengilo meto kinal doang maja. Selalu kita melakukan kita kebaikan kadang anu tuh pak agak anu. Betul tidak? Nggak usah terlalu bagaimana engkau metopak rasa siriknya itu luar biasa. Selalu sifat dengki. Dan inilah dengki sejak manusia diciptakan, sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan melahirkan anak. Sifat paling luar biasa yaitu rasa sifat dengki, iri hati. Allahu 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 Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kurang lebih beberapa minggu yang lalu saya dihubungi saudara saya di amal untuk melaksanakan mengikuti peringatan maulid ini. Pada tanggal 3 Ustadz, tidak ada di agenda. Saya cek ternyata memang kosong di situ. Dan alhamdulillah melalui petunjuk Allah dan rahmat sehingga saya kembali bersilaturahim di tempat kita ini. Khusus untuk desa Arasowe, pemecah rekor sebenarnya paling sering undang ke itu desa Rasowe. Luar biasa. Peta desa di amal selalu tokoh-tokoh masyarakat. Biasa kadang kutanya bilang jangan sampai tu hidup memang ngoli. Maka datanya na sengiandi iga pale mangoli. Maka dah tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu di sana, apalagi cewek-cewek. Pak bayangkan nih rupa camat waktu na camat di Tondra 6 tahun di sana tidak pernah kena undang. Nangka. Tapi alhamdulillah napanna kue baru 2 hari. Alhamdulillah sudah 2 kali maju ketemu. Barusannya juga ketemu di kecamatan Cina. Mudah-mudahan peta camat sehat selalu, mengembang amanah di kecamatan Cina, panjang umur, mudah-mudahan selesai sampai insya Allah sampai beliau pensiun. Siap taman ni pensiun puang? Oh si taman ni, awe. Dena tu boleh nama ita, insya Allah. Mudah-mudahan ini kesempatan terakhir tapuang menjadi ladang amal jariah nanti tak ke depan. Karena apabila ada camat, dilakukan camat itu kebaikan satu saja, kemudian dicontohi selama beliau baik menjabat maupun tidak, dan dijamir decenge, maka peta camat akan senantiasa mendapatkan amal jariah sampai hidup mati dan sampai hari kiamat nanti di akhirat kemudian. Makanya antusias kita kepemimpinan yang baik. Jaga pemimpin yang baik, menjadi contoh pemimpin yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin contoh yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada manusia yang mampu menyamainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada umatnya cinta mati, dek gaga mulai padai.
Jago-jago na rupa tawe, tandre-tandre na jabatan na rupa tawe, tapi tidak akan mampu menyamai rekor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jikalau seorang politisi, seorang pemimpin, apapun bentuknya, resiko apapun dia hadapi, pejabat apapun itu, kalau engkau menghinakan Nabi, kalau engkau menghinakan Rasulullah, maka tidak ada kata kecuali dengan harga mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Nabi Muhammad jangan engkau kembali kocak-kocakan. Ini di luar sana, di negeri di sana ada presiden jago na sang alena memperlihatkan bagaimana kebobrokan, kebodohan yang dia miliki. Jangan kau dustakan Nabi Muhammad apapun bentuknya. Nabi Muhammad kau boleh kau bunuh dengan yang baik. Nabi Muhammad kau boleh mereka dengan pribadi. Tapi jangan kau mengatasnamakan Nabi, jangan engkau mengatasnamakan ajaran Islam. Karena Islam itu adalah tempat yang mulia, agama muslim paling sejati dan selamat. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia, agama yang paling bagus, agama yang paling diterima di akhirat kemudian dek gagalain sangadin na seleng. Jadi namo jago na sangalena agama lainnya, tapi itu ditolak oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanya seruan di Facebook, seruan di WA untuk memboikot, ditolak itu. Ada bahan-bahan makanan dari sana, dari negeri, biar niku sebut negeri Perancis, yang sekarang viral sekarang itu, mempertontonkan karton Nabi Muhammad dalam bentuk apapun. Itu seakan-akan kehinaan. Apabila engkau menghina Nabi, maka engkau seakan-akan menghina agama Islam. Siapa agama Islam? Kita miumaseleng. Tegero desa ngumaseleng. Makasih papinedina. Tegero desa ngumaseleng. Bagus persatuannya. Makanya peringatan Maulid selalu ada soko. Kenapa soko itu menambangkan persatuan? Bersatu sifatnya soko. Itu soko tidak pernah terpisah. Itu soko tidak pernah sendiri. Itu soko tidak pernah kesepian. Karena kenapa selalu melengket. Narekongka soko dek nasedi berarti soko palsu tuh. Betul tidak? Negara kita kuat adanya persatuan. Indonesia merdeka bukan hanya faktor siapa-siapa, bukan hanya faktor hanya tentara, bukan hanya faktor daripada kepolisian, tapi seluruh unsur pemuda, unsur masyarakat, unsur ulama, unsur kiai, semua bersatu. Siapa dilambangkan? Karena atas nama negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada kelompok mengatasnamakan ini organisasi tapi ingin memisahkan, maka dia bukan sebagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini sudah aman, jangan kau campur adukan dengan yang lain. Engkau toma pokoro hanya kelompoknya dianggap benar, hanya anunya saja dianggap benar, yang lain salah-salah. Katoma pokoro sedikit-sedikit dilarang, Maulid dilarang, Isra Mi'raj dilarang, Isra Mi'raj dilarang, Maulid dilarang, sekali dia langit telok dan remui. Betul tidak? Lupa pas ada orang. Jangan terlalu kaku memahami agama. Agama itu bukan untuk satu golongan. Coba tebak, dalam peringatan Maulid ada silaturahim. Peringatan Maulid ada perjumpaan Padan Ramil, berjumpa dengan Pak Kapolsek, ketemu dengan para ulama, ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang mungkin beberapa bulan yang lalu terpisahkan kita karena adanya virus corona. Mudah-mudahan di Rasul tidak ada virus corona. Ada? Tidak ada. Amin ya Rabbal. Kalau di Bulukumba hilang nih virus corona, yang ada koro-koroang. Coba kita bersalawat. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah. Ternyata dalam peringatan maulid ada ajang silaturahim. Kata Nabi, apabila seorang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, saling ketemu dan berjabat tangan dengan karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum berpisah tangan itu, maka semua dosa-dosanya berguguran, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ternyata pertemuan ini penuh dengan rahmat. Ternyata pertemuan tempat ini penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itukah alasanmu sehingga kau tidak melaksanakan peringatan maulid? Itukah sampai di mana ilmumu sehingga kau melarang untuk bermaulid? Itukah sampai di situ engkau lakukan sehingga bisa orang kau larang melakukan hal itu? Tidak, bro. Santai maki. Nggak usah terlalu bagaimana gitu. Betul. Nah, hidup di dunia hanya sekali. Makanya teman-teman Allah tapa, engkau itu dirampe-rampe, agar rampe-rampe madeceng. Nareko na rampe kita madeceng, berarti madeceng gitu. Tapi nareko na rampe kita majak gitu. Makanya yang perlu kita proses hati. Apa yang perlu kita kaji hati. Apa yang perlu kita jaga hati. Karena kapan rusak hati maka rusak semua. Tapi kapan hati yang baik, uish, subhanallah, akan semua menjadi baik. Tapi engkau meto tahu, bu, liok meto jasi pak no. Engkau meto tahu sengelo meto kinalo doang maja. Selalu kita melakukan kita kebaikan. Kadang anu tu pak aga anu. Betul tidak? Nggak usah terlalu bagaimana. Engkau metopak rasa siriknya itu luar biasa. Selalu sifat dengki. Dan inilah dengki sejak manusia diciptakan. Sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan melahirkan anak. Sifat paling luar biasa yaitu rasa sifat dengki, iri hati. Engkau meto tahu dia meto nelok ki minta ki bahagia. Selalu ki mau nalihat susah. Laku kaki matu tacet de na cerita siki akadawi. Anu tu meliki matu oto akadawi na cicil mi. Magawe na ko na cicil, ini kana suruh pajai. Betul tidak? Peringatan maulid datang. Jauhi rasa sifat itu. Jaga hati itu. Jaga hati dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Coba semuanya. Allahumma ya al-baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah astaghfirullah. Masya Allah. Bagusnya itu perasaan kalau hati senang. Nah itu yang tidak baik kalau kita doakan orang tidak baik. Maka dan regurutta nigi tau melo doangi tau salama maka patah pulo tua salama ken lisu relena. Tapi nigi tau melo doangi tau macilaka maka 120 acilakang lisu lorialena. Bayangkan ya ro. Maka dan regurutta nigi tammela doangan kita masalama. Maka 40 keselamatan akan kembali ke dalam dirinya. Tapi barang siapa orang mendoakan celaka, 120 kembali kecelakaan ke dalam dirinya. Jadi narekong kata meladang kita macilaka, alena tu macilaka. Tapi narekong kata meladang kita salama, alena tu salama. Subhanallah.
Makanya yang perlu kita tata hati. Jagalah hati ini dengan perkataan-perkataan yang baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Bagaimana cara menjaga hati menjadi lebih baik? Bagaimana mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih baik? Salah satunya, jagalah silaturahim. Saling berjabat tangan, saling berjumpa hal seperti ini. Kemudian kita zikir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Subhanallah. Bagus perasaan, bagus ketenangan jiwa ketika ingin melihat Mekah dan Madinah. Makanya berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain. Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Saya bisa berangkat lagi untuk berziarah dua tempat yang mulia, Mekah dan Madinah. Salah sunat di sana berlipat-lipat pahalanya. Berjuta-juta pahala yang kita lakukan. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Semua dosa-dosa berguguran. Langkah-langkah kaki kita berguguran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berkahnya orang salat di sana. Ustadz, saya pengen naik haji. Silakan berangkat. Bagaimana? Yang pertama, niat dulu. Niat. Ibu-ibu mau naik haji? Bapak-bapak mau naik haji? Yang pertama, niat dulu. Gratis. Gratis itu niat. Anda tidak bayar niat. Tidak ada. Apa mula nih? Puang. Elok kami dari Mekah. Itu niat. Sudah sami. Yang pertama dulu niat. Niatnya itu gratis. Yang kedua mendaftar. Mendaftar pakai biaya. Ustadz, sudah berapa puluh tahun saya sudah berniat. Tapi pengen naik haji. Tapi depan engkau belum jadi berangkat Ustadz. Makanya menurut para alim ulama, amalkan 2 surah. Insya Allah dijamin kau naik haji. Apa itu? Yang pertama, selalu baca surah Yasin setiap malam Jumat. Baca. Ustadz, sudah 6 bulan saya baca tapi belum berangkat. Kasih cukup 1 tahun. Kasih tahun berangkat, baca setiap malam Jumat. Belum berangkat, kasih cukup 2 tahun. Setiap berulang 2 tahun, belum berangkat. Berangkat ke surah yang kedua. Apa itu? Surat tanah jual. Enrek kok. Oh kok nah. Aku tanahmu balu mendrek ke Mekah. Alhamdulillah. Jadi itu subhanallah. Keyakinan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa kita berikan kemudahan dari segala sesuatu yang kita hadapi. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, bentuk ibadah itu wajib hukumnya dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan, yaitu ibadah solat, sempajang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan isyarat kepada kita, kalau bukan mainkan harta jangan ambil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bukan tidak ada samanya, pemimpin sangat luar biasa, cintanya kepada umatnya cinta mati. Pemimpin sangat luar biasa. Nelok mandre kalau bukan bersama dengan umatnya. Bayangkan itu. Nabi Muhammad ketika diperjalankan dia sempat melihat isinya surga. Dia sempat melihat isinya surga. Tidak lama lihat isinya surga ingin kembali ke bumi.
Berkata Allah kepada malaikat-malaikat, ya Rasulullah, kenapa kau cepat ingin kembali ke bumi? Nah, saya masih rindu kepadamu. Berkata Rasulullah, ya malaikat, ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam sini ya Allah sebelum saya bersama dengan umatku. Subhanallah. Pemimpin Pak luar biasa. Tidak mau makan sendiri, mau makan bersama dengan umatnya. Contohilah Rasulullah, wahai para pemimpin yang di atas. Jangan barang ada maunya napani engka, tapi nare kode gaga na tutu kacana rapat-rapat. Itu mi bukti. Bagaimana kita mau terselenggara dengan baik? Nah, justru kita yang selalu memberikan contoh yang tidak baik. Bagaimana inti selenggara negara kita ini baik? Nah, kita tidak pernah mengurus agama dengan baik. Paling utama, paling bagus ngurus agamanya Allah Subhanahu wa taala. Paling bagus ngurus masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama pemimpin bangun memang maki rumahnya Allah. Bagusnya itu Pak. Narik kupurani pensiun. Kada yang bangun ini, yang bantu ini, yang sumbang ini, alena beliau mantan. Subhanallah. Betul tidak? Nah, selama dipakai itu ruangan, selama itu dilakukan dengan baik, maka selama itu pula lah amal kita akan mengalir. Makanya kata Rasulullah, salah satunya amal yang tidak akan pernah terputus, yaitu sedekahun jariyah, yaitu senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan selama dipakai harta itu, maka selama itu pula lah amal akan mengalir. Baru dirasakan dari dalam kubur ini. Bahkan Nabi tak bendenge orang yang hidup minta kepada Allah, orang yang mati minta kepada Allah kembalikan di dunia, cuman satu permintaannya, hanya ingin kembali untuk bersedekah. Makanya disuruh kita dalam peringatan Maulid untuk memberikan itu sedekah, mengajarkan kita untuk bersedekah. Disuruh bawa telur, bawa soko, dibawa apa di situ, supaya itu bentuk kecintaan, rasa wujud kesyukuran kita kepada Allah. Bentuknya untuk sedekah. Yang namanya sedekah kita kasihkan aja na idi tomi tiwi lao, idi to tiwi lisu. Betul tidak? Saya pernah diundang di Bulukumba. Banyak sekali telur, penuh telur, pokoknya matiwi mana tahu. Panitia akhir acara membagi nalani kepala desa, napa dusun, Pak RT, nah bagikan semua sekalinya pulang ke degagan nalangaya. Mateku majallo. Aja na pacama. Oh kona. Wah, kada-kada kok ketua anak panitia masih dia, kenapa kok kasih orang baru tidak tamanya ustaz saya majallo ustaz ke bulana. Enak kong kacinampan dia malah dengan alangan telo, napa mau minta ustaz majallo. Ciao Bapak manajer. Maka dia namo jangan mak jallo ustaz, namo tawa aku wala toko mati. Tepuk tangan tuh Pak manajer dulu. Oke, baik. Oke. Itulah hikmahnya kalau kita senantiasa datang untuk mendengarkan ilmu, kajian-kajian ilmu seperti ini hari. Kata Rasulullah, barang siapa dia langkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, nigi tau Makkah ya jena lamaring kelinga ceramah, maka sininna materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, mancaji sabbi mana ngimatu disuruh mundrinna pung Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk nigi tau tudang maring kelinga ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Karena pura masalah sunat 100 rakaat. Di pagaga. Arwah lagi neraka na biasa mamoro-moro. Betul tidak? Bahkan kata Rasul, engkau metong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor.
Aga tumai, engka koro puang saya di negara, tega tujunda di Indonesia puang. Di mana datanya di Indonesia keluas, bilang di Sulawesi Selatan puang. Tega tujuh di Sulawesi Selatan Maluang, bilang di Kabupaten Bone puang. Tega tujuh di Kabupaten Bone Pamaluang, bilang di Kecamatan Cina puang. Tega tujuh di Kecamatan Cina Pamaluang, bilang di Desa Rasoy. Tega tujuh di Desa Rasoy, bilang di Dusun. Nah, ya. Dan dia bisa apa? Kumani kaya. Apa dilakukan malaikatku? Siapa yang hadir malaikatku? Hadir Pak Camat, hadir Pak Kapolsek, hadir Pak Dan Ramil, peta desa, kepala dusun, semua tokoh masyarakat hadir. Apa dilakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah, terus melalui dua kuidi puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu, ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka, kan neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada siang hari itu ku terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakana maulid. Kenapa tidak mau bermaulid? Nah, berkahnya banyak sekali. Momentum kita, mari berbuat baik sepanjang masa. Karena dedeke pun Allah Ta'ala deceng. Apa decengnya untuk agama, apa decengnya untuk kemaslahatan umat, apa decengnya untuk masyarakat umum, apa decengnya untuk bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah salama kitu lino letu di akhirat. Intinya na sanabita narekomelo ki salama dua golongan pada decengi. Aga ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamotoni matu osoni ki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, niki majak balik bola, majakin dah baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, carita nih kiri kanan, betul tidak? Makanya kalau kita masuk di masjid ada adab-adabnya, adabnya zikrullah, mengingat kepada Allah. Yang kedua talil Quran, zikrullah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 astagfirullah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Iya benar diurusu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jenari kong kasih sampai tama pamula macarita kada beyanu kada lakanya langsung makadaki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung tu talinga. Yang kedua dia na balik isi tampi pemenah. Kada we yanu gari lagi, subhanallah, 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 pamelangi mata, langsung sadar. Betul tidak? Yang kedua talil Quran, biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Ustadz sibuk kami mega urusu, tidak apa-apa, sibuk, yang penting mengaji. Disuruh ngaji bukan berarti harus 30 juz, disuruh ngaji bukan berarti harus langsung 1 juz, tidak. Tapi disuruh ngaji untuk memberikan keberkahan. Biar tak sedikit, umpamanya salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Matakoni sadaqallahul azim. Boleh. Kada mereka taliwato mani sedih ikut tunai ya. Apa ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan? Yang pertama, ingatlah Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau ingin menggapai rahmat dan ridhonya, tidak ada yang lain, bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perspektif dalam sedekah. Yang ketiga, dalam peringatan maulid tidak perlu dilarang. Peringatan maulid tidak perlu untuk membidakan, karena di dalam peringatan maulid ada silaturahim, peringatan maulid ada pembacaan salawat, peringatan maulid ada makanan yang kisah kita bawa pulang. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah akan turunkan berkah dan rahmatnya kepada kita, dan Allah tuntun kita sebagai manusia yang sempurna dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin.